Halo guys, jumpa lagi dengan tutorial Sam Londo. Kali ini kita akan belajar mengenal Corel Draw dari awal. Nah, kita buka dulu aplikasi Corel Draw. Kita tunggu dulu Corelnya sampai terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Ini Corel Draw X7. Nah, ini ada new document, new from template, ada open other. Nah, new document adalah membuat dokumen baru. Bisa lewat sini atau lewat file. Itu guys ya. Silakan new. Kemudian tampilannya seperti ini, create new document. Ada name, untitled, tanpa judul. Nah, kalau kita mengendaki diberi judul, silakan diberi judul seperti ini, latihan. Kemudian jenis kertasnya macam-macam. Silakan dilihat. Kita akan mencoba A4 yang biasa ada di negara kita. A4, folio, letter. Nah, number of page kita buat satu dulu. Kemudian jenis warna dasarnya RGB, red, green, blue, atau CMYK. Cyan, magenta, yellow, dan black. Kayak itu black ya. Jadi RGB itu warna dasar, CMYK campuran warna yang lebih lengkap. Kita pilih RGB dulu. Kemudian rendering resolution, ini untuk menghasilkan kehalusan dari gambarnya. Dengan satuan dpi, dot per inch. Nah, kita klik OK. Tampilannya seperti ini, jadinya ini lembar kerja, kertas yang kita gunakan untuk bekerja. Ini ada toolbox ya guys. Kemudian ada toolbar, ada menu bar, kemudian ada color palette, kumpulan warna-warna, kemudian ada properties. Nah, kalau menu-menu ini hilang, itu bisa kita lihat di toolbar ya. Di toolbar itu ada menu bar. Nah, menunya hilang kalau tanda cawangnya dihilangkan. Klik kanan di posisi ini. Klik lagi menu bar, klik kanan lagi, status bar, klik lagi, munculkan, klik lagi, standar, klik kanan ya guys. Nah, klik kanan, propertinya. Kita munculkan lagi guys, properti. Oke, ini toolbox. Nah, toolboxnya sudah hilang, kita munculkan lagi. Begitu caranya jika kedapatan menu-menu ini hilang, kalian bisa mencarinya. Kemudian menu file itu ada new, ada open recent. Recent ini adalah kumpulan file-file yang pernah kita kerjakan. Jadi ada di sana nanti, ada close all, save as, menyimpan. Gampang ya. Kemudian ada acquire image, search content. Nah, ini yang penting, export. Ketika kalian bekerja dengan Corel, kemudian ingin menjadikan dalam bentuk gambar yang berformat JPG dan lain sebagainya, itu kalian pilih export. Ada export for. Nah, ini bisa langsung Office untuk web, bisa gambar untuk web. Print untuk mencetak. Print, mencetak. Oke, kita ke edit. Edit itu bermacam-macam ya guys. Ada base, ada undo redo, base spesial, ada clone, find and replace. Kemudian view. View ini tampilan dari lembar ini, tempat kerja kita ini. Ada enhance, normal, ada draft, wireframe. Ya, perubahannya nggak seberapa ya.
Ada full screen. Ini full screen seperti itu. Tekan F9. Ada page. Snap to. Ya, snap to, document grid, baseline grid, grid line. Nah, kita masih jarang menggunakan ini. Nanti kalian bisa mencobanya. Oke. A few moments later. Kemudian layout. Layout itu ada insert page, ada duplicate, ada rename page, insert number, ya, memberi nomor halaman pada lembar kerja kita. Ada page setup, ada page background, ada page layout. Seperti ini layoutnya, tata letaknya. Tuh, lihat tuh. Ada yang bisa dibentuk seperti koran, tabel, buat kalender. Tuh ya. Oke guys. Lanjut, objek. Nah, ini ada membuat barcode, insert barcode. Sudah ada fasilitas di Corel. Simbol, membuat simbol baru. Power clip, transformation, memutar, memindah posisi, mirror, align and distribute. Ya, ini adalah untuk meletakkan objek di tengah-tengah, samping, rata kiri, ke atas. Kemudian ada order, ini penting. Kalau kalian membuat gambar guys, gambarnya itu bertumpuk-tumpuk. Misalkan gambar yang paling bawah ingin diletakkan di tengah atau di atas. Kalian bisa menggunakan fasilitas itu ya. Kemudian ke efek. Ke efek ya, ada adjust, ada transform, correction, blend, lens, bevel, timbul tenggelam, ada efek cahaya, lens dan lain sebagainya. Kemudian bitmap, ada teks. Teks ini khusus untuk mengatur tulisan, paragraf, jenis huruf, dan lain sebagainya. Spacing itu juga ya. Kemudian ada table, ada tool, ada window. Window tadi sudah Samlondo sudah jelaskan di awal. Itu Windows itu untuk ya pengaturan dari tampilannya. Ada color palette, itu warna yang di samping kanan itu adalah palet warna. Bisa diganti, ini CMYK. Semakin banyak pilihan warnanya. Kemudian paletnya ganti RGB. Ini sudah ada ya. Tampilan di sebelah kanan. Oke guys. Ini pengaturan kertas ada di samping di awal, itu di sini juga ada posisi di menu ini. Ada pilihan kertas. Kalau kita membuat folio itu sudah ada di sini F4 ukurannya folio. Di negara kita kan pakainya quarto folio A4. Nah, itu bisa menggunakan ini guys. Kemudian tampilannya, kertasnya mau dibuat berdiri atau tidur, Dinina bubukkan biar tidur. Nah, kemudian ini adalah unit satuan ukuran. Ada sentimeter, ada pikas. Nah, kita buat sentimeter aja ya. Kemudian ada XY-nya, posisi XY-nya. Dari objek ya, dari objek nanti yang bergerak. Nah, bisa diatur XY-nya. Duplicate distance-nya ya, duplicate distance-nya. Jarak. Ini adalah hints, bisa dihilangkan. Hints itu adalah semacam tulisan-tulisan panduan jika kita ingin melihat atau belajar lebih dalam lagi. Sudah ada di situ menu-menunya. Ini toolbox, silakan dilihat toolbox-nya macam-macam. Ada shape tool atau dalam kurung bisa menggunakan tombol F10. F10 guys, F10 itu ada di keyboard ya. Di keyboard yang paling atas, bukan mengetikkan tombol F, tombol 1, tombol 10. Itu keliru guys. Yang benar adalah tombol function yang berada di atas. F1 sampai F12.
Oke. Ada crop tool, mengecrop ya, mengecilkan, memotong. Ini ada menunya juga, tinggal diklik yang lama guys, maka akan muncul menunya karena di situ ada beberapa menu. Ada crop, knife, virtual, dan eraser, menghapus. Zoom, zoomnya pakai kaca pembesar, ada pan pakai tangan. Kemudian ada freehand, menggambar bebas. Point to line, membuat garis. Bezier, pen tool. Ada artistic media tool. Kemudian ada rectangle, F6, bikin kotak ya. Kita coba. Nah, kotak seperti tempe ya. Kemudian ellipse. Ini adalah membuat lingkaran, oval, dan lain sebagainya. Kemudian polygon, banyak sisi. Ada star, ada complex star, spiral, basic shape, flowchart, banner, callout, membuat tulisan untuk komik. Ya, kita coba polygon. 5 sisi. Kita coba arrow. Pilihannya ada di situ. Setelah pilih arrow, kemudian pilih ini, misalkan panah ke kiri. Pilih yang lain lagi, apa ya anaknya ya. Oke guys, cukup ya, kita teks saja. Menulis teks tool F8. Nah, kemudian jenis hurufnya, fontnya guys, ada Arial, macam-macam kamu pilih. Nah, kita coba dulu. Claridon ya, Claridon. Kemudian ukurannya kita pakai 24 pt. Kita tuliskan di sini Londo. Oke guys, diperbesar bisa, tarik, geser, pakai move. Kemudian ada parallel dimension, paralel bukan paralel ya, lel. Kemudian ada straight line connector, right angle, ada drop shadow, contour, blend, membuat garis, membuat macam-macam yang bisa ditarik menjadi bermacam-macam, ada gradasi dan lain sebagainya. Transparency tool, transparan. Kalau kita ingin menjiplak gambar, kita buat menggambar dengan freehand atau pen. Ini bisa gambarnya ditransparan, taruh di Corel, kemudian kita jiplak. Nah, ini kita bisa menggunakan ini untuk menjiplak. Kemudian ada color eyedropper. Ini adalah untuk mengambil contoh warna. Misalkan mengambil gambar dari internet, warnanya bisa diambil contoh di situ. Kemudian ada interactive fill tool, memberikan warna pada objek. Coba ya, kotak ini. Kita klik di palet, jadi merah ya. Klik dulu, kemudian palet warna. Nah, jadi hijau. Kemudian ada smart fill tool. Smart fill tool ini juga sama, memberi warna. Kita coba ya, smart fill tool. Nah, seneng ya guys bisa mewarna-warna gini. Ini masih pengenalan. Nanti bisa lebih dalam lagi, bukan sekedar mewarna ya guys. Nanti bisa membuat yang lain. Baik guys, cukup dulu penjelasan tutorial dari Sam Londo. Kita simpan dulu ya sebelum ditutup. Simpan dulu, file save. Kita simpan di dokumen. Jangan lupa ini harus sering disimpan. Latihan, kita buat tulisan ya, namanya latihan 1 di dokumen. Nah, ini yang penting. Karena ini versi X7, 17. Maka kalau kamu ingin bekerja, file ini mau dikerjakan di Corel yang lebih kecil. Biasanya dia tidak bisa. Besar yang ke kecil versinya tidak bisa. Maka save as-nya harus disimpan menjadi versi yang lebih kecil. Supaya bisa dibuka di Corel Draw yang versinya lebih kecil. Sementara kita versi yang X7 dulu. Nah, sudah tersimpan. Kita tutup ya guys pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan nanti bisa berkreasi ya guys. Oke, dadah, sampai jumpa. Salam Sam Londo.